Halo, tes suaranya masuk? Masuk, Pak. Oke. Loh. Oke, tadi kita sudah sampai sini ya. Ya, jadi fungsi exponential function ini dia analitik pada semua z, pada semua domain. Kenapa? Karena exponential function z itu derivatifnya adalah eksponensial z itu sendiri. Nah, bagaimana kalau fungsi-fungsi yang lain gitu? Ya, bagaimana kalau fungsi-fungsi ekspansi atau extension dari si exponential function tadi? Misalnya ada namanya functional relation. Ya, functional relation yaitu adalah z1 tambah z2 yaitu sama dengan e pangkat z1 dikalikan dengan e pangkat z2. Jadi apa namanya? Ini saya rasa juga sudah dipahami ya, harusnya di statistik. Jadi bagaimana di kalkulus gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan fungsi-fungsi yang berhubungan atau functional relation yang berhubungan dengan e pangkat z gitu. Nah, kita juga ingat dengan yang disebut sebagai Euler formula, ya, Euler formula atau formula Euler, gitu ya, di mana ketika kita mempunyai z itu sama dengan i kali y, gitu ya, z sama dengan i kali y, maka e pangkat i atau e pangkat z-nya tadi itu menjadi cos y tambah i sin y, ya. Jadi ketika kita punya z-nya itu hanya IY saja, ya kan, yang kita sebut sebagai formula Euler tadi, maka E pangkat Y-nya itu sama dengan cos Y tambah I sin Y. Nah, di mana di sini kalau kita mau representasikan dalam bentuk dalam bentuk polarnya gitu ya, dalam bentuk polarnya si z-nya tadi yang R cos theta I sin theta, maka kita bisa menuliskan z-nya itu sebagai R E pangkat I theta. Gitu. Ya, kalau misalnya nanti nilai tertentu ya itu bisa juga kita dapatkan gitu ya. Nah, ini contoh misalnya ya. Ketika kita punya E sama dengan suatu bilangan kompleks ya, berarti 1,4 minus 0,6i. Ya, berarti kan Z-nya ini ya. 1,4 minus 0,6i. Jadi di sini disebut sebagai exponential function. Nah, ketika kita punya E pangkat 1,4 minus 0,6 IY, ya maka kalau ketika kita mau tuliskan dalam bentuk polar gitu ya, kita mau tuliskan dalam bentuk polar gitu ya, maka kita bisa tuliskan E pangkat 1,4 dikali dengan E pangkat minus 0,6i gitu kan. Jadi kan kalau tadi dibilang ini EI-nya itu adalah ini gitu ya. Jadi ketika kita punya E sama dengan 1,4 minus 0,6, ini kan berat 0,6i, berarti ini kan sama dengan E pangkat 1,4 dikali dengan E pangkat minus 0,6i. Nah, di mana yang ininya, ya kan, kita bisa menggunakan pendekatan yang ini. Ya. Nah, dapatlah yang ininya adalah cos 0,6 minus I sin 0,6. Nah, sehingga persamaan ini kita bisa mendapatkan bentuk sederhananya dari E pangkat 1,4 ini adalah 3,347 minus 2,289i.
kita bisa menghitung magnitude-nya atau absolute value-nya, dan kita juga bisa menghitung nilai argumen atau nilai fasenya. Nah, berikut juga contoh-contoh yang lain ya, ini cuma contoh-contoh aja gitu ya. Ketika ada E pangkat 2I gitu ya, terus ada E pangkat minus 4I gitu kan. Begitu juga dengan yang lain. Jadi ini melihat bagaimana suatu exponential function itu nanti bisa berhubungan dengan sifat-sifat harmonik yang lain. Gitu. Oke. Berikutnya adalah fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Gitu. Jadi sebagai sebuah kompleks tadi, ya itu juga bisa diberlakukan pada trigonometri maupun hiperbolik function. Gitu. Karena tadi kita bilang bahwa dia bisa dituliskan sebagai EZ, gitu ya, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk extend version-nya gitu ya, dari EX itu menjadi E pangkat IX dan E pangkat minus IX. Gitu. Nah, padahal kita tahu bahwa yang namanya cos X itu kan sama dengan setengah dari E pangkat IX ditambah E pangkat minus IX, dan sin X itu sama dengan 1/2I E pangkat IX dikurangi E pangkat minus X. Maka ketika misalnya kita ambilnya dalam bentuk bilangan kompleks, cos Z gitu kan, kalau ini tadi X, ini kita ganti dengan Z gitu ya. Ya, maka cos Z itu sama dengan ya setengah pangkat, sama di sini EIZ ditambah dengan minus EIZ. Dan Z, sin Z itu sama dengan 1/2I E pangkat IZ dikurangi dengan E pangkat minus IZ. Gitu. Jadi tetap berlaku gitu. Dan begitu juga dengan sin, cosin, ada juga tangen gitu ya. Maka dia juga berlaku bahwa tangen Z itu berlaku sebagai sin Z dibagi dengan cos Z. Seperti hal yang sama ketika tangen X sama dengan sin X dibagi dengan cos X. Begitu juga dengan kotangen ya, atau sekan gitu ya, ataupun kosekan gitu. Jadi artinya semua case trigonometri itu ya tetap berlaku gitu, walaupun pada kompleks variabelnya gitu. Begitu juga dengan derivatifnya. Ya, ketika kita punya cos Z, turunannya apa? Minus sin Z. Sin Z turunannya apa? Cos Z. Tangen Z turunannya adalah sekan kuadrat Z. Jadi semua yang istilahnya dalam variabel-variabel real itu juga berlaku. Ya, jadi kita tinggal mengubah variabel realnya dengan variabel kompleksnya gitu. Jadi tidak hilang gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan formula Euler tadi. Dia tetap valid di dalam kompleks gitu. Jadi dia tetap berlaku bahwa E pangkat IZ itu sama dengan cos Z tambah sin Z. Jadi ketika kita biasanya bilang E IX gitu kan sama dengan cos X tambah I sin X gitu kan. Ketika X-nya itu diganti menjadi suatu variabel kompleks gitu kan, ya dia tidak bermasalah. Gitu. Ya, begitu juga dengan variabel-variabel turunan lainnya. Ya, cos Z1 tambah Z2, cos Z1 minus Z2, sin juga sama, sin Z1 tambah sin Z2, sin Z1 minus sin Z2, ini tetap berlaku. Gitu. Ya, bahkan yang cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1, itu pun juga tetap berlaku pada variabel kompleks. Gitu. Jadi tidak hilang gitu ya antara kondisi yang pada bilangan real dengan bilangan kompleksnya itu tidak hilang. Gitu. Jadi dia tetap saja berlaku. Gitu. Maka nanti secara umum gitu ya untuk variabel kompleks ini ya kita bisa menggunakan formula-formula yang sudah biasa kita pakai pada bilangan-bilangan real lainnya. Gitu. Nah, begitu juga, mana tadi? Nah, ini, ya, pada hyperbolic function, gitu ya. Jadi kan ada cos hiperbolik, ada sin hiperbolik, gitu ya.
Jadi cos hiperbolik definisikan sebagai setengah E pangkat Z tambah E pangkat minus Z. Ya. Nah, itu juga berlaku ya ketika cos hiperbolik X gitu ya. Maka juga nanti ada tangen hiperbolik, sekant hiperbolik, ya kotangen hiperbolik gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak terbatas hanya pada real. Begitu juga dengan yang kompleks trigonometrik dan hiperbolik function itu juga kita bisa mencari relasinya. Ya, kita bisa mencari relasinya. Misalnya contohnya yang paling atas ya, cos hiperbolik IZ itu sama dengan cos Z. Ya. Sin hiperbolik IZ itu sama dengan I sin Z gitu. Nah, ini adalah beberapa formula-formula tools-tools yang bisa kita gunakan nanti untuk melakukan analisis. Oke. Nah, yang terakhir adalah ini ya, tentang bagaimana general power ya, pangkat gitu ya, dengan nilai prinsip gitu ya. Jadi ketika kita punya suatu bilangan gitu Z tadi, maka kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk natural, bilangan natural atau ln ya. Jadi ketika kita pernah belajar ln X gitu ya, maka sekarang ada lagi ln Z gitu. Nah, ini juga formulanya berlaku, ln Z sama dengan ln R tambah I ln theta gitu. Ya. Begitu juga dengan yang principal value-nya gitu. Dari principal value dari Z gitu ya, itu akan berlaku dengan ln absolute Z ditambah dengan I argumen X gitu. Jadi ini tidak mesti semuanya dihafal gitu ya, tidak mesti semuanya dihafal. Ya, cuman memang secara prinsip gitu ya, kita melihat bahwa kompleks variabel ini menjadi sesuatu yang bisa menarik, yang bisa kita gunakan untuk berbagai analisa gitu ya, di dalam khususnya ya prinsip-prinsip yang harmonik tadi. Baik, seperti itu kuliah hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau kuis lagi? Jangan, Pak. Jangan, Pak, udah sore. Jangan, Pak. Lumayan, 3,5 jam sudah panas, Pak. Sudah panas. Santai aja, belajar matematik doang kan. Saya skip deh, Pak. Padahal targetnya 2 kali kuis nih. Kan tadi 1, Pak, kata Bapak. Ya, Pak, tadi nilainya 1 kali, Pak. Oke, ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, gimana? Kuliahnya enakan mau sekaligus begini Jumat siang sampai sore, atau kalau mau di breakdown bisa misalnya hari Senin mulai jam habis asar lah ya, 3:30 misalnya gitu. Terus kemudian Jumatnya bolehlah jam 1:30 sampai jam 3 gitu, sampai asar. Atau mau 1 kali pertemuan, terserah. Gimana yang lain? Sebenarnya plus minus sih, Pak, kalau langsung dijadikan satu kayak ini. Tadi tuh fokusnya cuman dari jam pertama sama jam kedua, jadi 1 jam 2 jam pertama itu masih bisa fokus. Setelah itu kayak sudah liar gitu, Pak. Iya, saya setuju sama Mbaknya. Susah mengikuti. Jadi tapi kalau mau dipisah menjadi 2 pertemuan ya itu tadi, Pak, harus mencari waktu lagi di lain hari gitu. Bisa nggak kalau Senin sore? Nggak bisa ya? Ada kuliah lagi nggak? Tidak ada, Pak. Soalnya kan kalau di medis jadwal matematika itu Senin itu, Pak, hari Senin sore. Oh gitu. Berarti bisa dong Senin sore kalau mau. Atau diomongin dulu boleh. Iya, Pak, mungkin didiskusikan dulu aja, Pak, sama teman-teman. Kalau mau didiskusikan, tapi nanti kasih kabarnya hari Sabtu lah atau Minggu gitu paling lambat. Jadi nanti saya bisa prepare yang buat hari Seninnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau teman-teman instrumentasi gimana hari Senin sore? Instrumen mah bebas. Cuman nggak kayaknya dia bebas-bebas aja. Mantap. Oh iya, berarti sama seperti tadi, Pak. Senin setelah asar dan Jumatnya setelah 1:30 itu, Pak. Ya, boleh. Mau gitu. Iya, Pak.
Saya iya, Pak. Nggak apa-apa. Kuisnya tetap kok 2 kali. Oke, Ya, Pak. Senin sekali, Jumat sekali gitu ya Pak. kuisnya. Iya. Biar semangat gitu. Karena kalau udah Baik. semakin tua itu belajar harus semakin banyak ini. Harus banyak treatmentnya gitu. Boleh, Pak. Boleh. Mungkin yang lain gimana? Tapi Sudah pasrah gitu ya. Boleh lah gitu ya. Gimana Mas tapi Ferry? Setuju. kalau bapaknya kerepotan bikin soal buat kuis nggak apa-apa, Pak, seminggu sekali. Ya, setuju. Justru sayang saya punya soal kuis nggak dipakai malah. Yang ngoreksi juga komputer jadi enak-enak aja saya mah. Oke. Ya, nggak apa-apa. Dibicarakan dulu boleh, nanti dikabarin hari Senin siapa salah satu ngabarin ya. Baik, Pak. baik Pak. Oke. Oke. Terima kasih.